Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asvina Oktaviani, NIM saya 0802032029. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas UTS ilmu logika. Nomor 1, jelaskan apa itu logika. Logika alamiah dan logika akademis. Buatlah contohnya. Logika adalah suatu pertimbangan pikiran manusia yang diungkapkan melalui perkataan dan dinyatakan dalam bahasa. Logika dibagi menjadi dua jenis, yaitu logika alamiah dan logika akademis. Logika alamiah yaitu logika kinerja dari akal budi manusia yang selalu berpikir secara cermat, tepat, dan lurus sebelum pemikiran tersebut mendapat pengaruh dari luar seperti keinginan-keinginan yang bersifat subjektif. Contohnya, keinginan-keinginan untuk berbuat kebaikan, misalnya membagikan takjil kepada orang-orang yang kurang mampu. Untuk logika akademis, yaitu cara berpikir yang tepat dan teratur sesuai dengan peraturan dan kebenaran mengenai cara berpikir. Sehingga logika jenis ini membuat akal budi seseorang bekerja secara lebih tepat, lebih cermat, lebih teliti, dan lebih lurus. Contohnya, ada sebuah pernyataan yang mengatakan bahwa manusia bisa bertahan untuk tidak minum sampai 3 hari. Ini termasuk logika akademis karena bisa dibuktikan dengan medis bahwa memang manusia bisa tahan tidak minum selama 3-4 hari. Nomor 2, jelaskan secara singkat apa itu definisi, cara membuatnya, dan buatlah salah satu contoh saja. Pengertian definisi. Secara etimologis, definisi adalah susunan kata yang tepat, jelas, dan singkat untuk menentukan batasan pengertian tertentu. Cara membuat definisi, yang pertama, definisi sebisa-bisanya singkat, tetapi jangan terlalu luas atau terlalu sempit. Yang kedua, definisi tidak boleh sirkular atau berputar-putar. Yang ketiga, definisi itu mesti general atau umum. Yang keempat, definisi tidak boleh memakai metafor, ibarat, kata figuratif, penggambaran, kata yang obscure, menggunakan perkataan gaib, dan samar. Yang kelima, definisi tidak boleh menggunakan kata negatif. Untuk contohnya, saya mengambil dari kata suami yang saya definisikan, yaitu suami adalah seorang pria yang sudah menikah. Nomor 3, jelaskan apa qadiyah dan bagian-bagiannya secara sederhana serta berilah contohnya. Qadiyah adalah kata-kata yang tersusun yang mempunyai makna atau arti. Qadiyah dibagi menjadi dua. Yang pertama, qadiyah syartiyah, yaitu qadiyah yang menerangkan ketergantungannya suatu hukum. Qadiyah syartiyah dibagi menjadi dua, yaitu syartiyah muttasilah dan syartiyah munfasilah. Syartiyah muttasilah yaitu qadiyah yang mengharuskan adanya saling tetap menetapkan antara juznya. Syartiyah muttasilah dibagi menjadi dua, yaitu maujibah dan salibah. Untuk maujibah, contohnya, jika tanaman disirami, maka ia akan subur. Untuk yang salibah, contohnya, tidaklah jika es terkena panas, maka ia akan tetap ada. Syartiyah munfasilah, yaitu qadiyah yang menetapkan adanya perlawanan antara dua juznya. Syartiyah munfasilah ini dibagi menjadi dua, yaitu maujibah dan salibah. Maujibah yaitu ada kalanya hari hujan, ada kalanya hari panas. Untuk contoh salibah, tidaklah ada kalanya tumbuhan itu berbunga atau mati. Yang kedua ada qadiyah hamliyah, yaitu qadiyah yang menerangkan terjadinya ketetapan hukum tidak tergantung pada suatu yang lain. Qadiyah hamliyah dibagi menjadi dua, yaitu maujibah dan salibah. Maujibah yaitu suatu keputusan berpikir dengan cara menetapkan berlakunya mahmul kepada maudhu. Contohnya, Al-Quran adalah dasar hukum Islam. Untuk salibah yaitu suatu keputusan berpikir dengan cara meniadakan tetapnya mahmul dari maudhu. Contohnya, batu itu tidak mudah pecah. Yang keempat, sebutkan cara membuat penyimpulan dan buatlah contohnya.
Penyimpulan bisa menggunakan dua metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung yakni jenis penyimpulan yang premisnya hanya terdiri dari satu putusan, atau premisnya langsung digunakan untuk menarik kesimpulan. Contohnya, A berkata, semua remaja di kampung ini tidak bisa mengendarai mobil. B berkata, memang tidak ada yang bisa mengendarai mobil. C menyimpulkan, tidak semua remaja di kampung ini tidak bisa mengendarai mobil. Memang ada yang tidak bisa, tetapi tidak semua. Ada juga yang bisa mengendarai mobil. Yang kedua, menggunakan metode tidak langsung. Penyimpulan ini diperoleh dengan menggunakan term antara atau M. Dengan term antara diberikan alasan mengapa subjek atau S sama dengan predikat atau P, atau subjek atau S tidak sama dengan predikat atau P. Contohnya, semua manusia akan mati, di mana semua manusia ini menjadi M dan akan mati ini menjadi predikat. Kalimat yang kedua yaitu Bunisha adalah manusia, di mana Bunisha bertindak sebagai subjek dan adalah manusia sebagai M. Sehingga kesimpulan yang bisa diambil yaitu Bunisha akan mati. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.